Kisah ini merupakan fiksi yang terinspirasi dari realitas, di mana semua nama individu, lokasi, dan detail spesifik telah diubah demi menjaga privasi dan sifat non-fiksi. Jika ditemukan kesamaan nama, tempat, atau detail lainnya, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pada suatu sore yang tenang, di tengah keheningan, aku mendengar kata-kata yang membuatku terpaku. Rio, keponakanku, tiba-tiba berkata, "Bibi, maaf ya, kemarin aku tidak sengaja melihat Bibi dengan Paman Ardi lagi bekerja bersama di kamar. Tapi aku bingung." Rio menjeda ucapannya, lalu mendekatiku. Jantungku berdebar tak karuan. "Sepertinya Bibi sedikit kecewa dengan pekerjaan Paman," lanjut Rio dengan nada bercanda. "Maksudmu apa, Rio?" tanyaku, bingung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah menarik tentang seorang keponakan yang menerima hadiah tak terduga dari tantenya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Kisah ini berawal ketika aku tanpa sengaja mendengar suara aneh dari dalam kamar Rio, keponakanku. Semula aku mengira itu hanyalah perasaanku yang merindukan suami, Pak Rahman, yang sedang berada di luar kota karena tugas dinasnya. Namun rupanya tidak. Itu benar-benar suara Rio bersama kekasihnya. Suara itu memang sedikit mengganggu, bisa dibilang cukup mengusik ketenanganku. Aku sungguh tak percaya, apalagi ia membawa pacarnya ke rumah tanpa sepengetahuanku. Sejak ditinggal ayah ibunya meninggal beberapa tahun silam karena kecelakaan, Rio memang menjadi pemuda yang sedikit berbeda tingkahnya. Usianya 23 tahun, berbeda 3 tahun denganku. Sepeninggal orang tuanya itu, suamiku, Pak Rahman, yang merupakan paman Rio, membawanya untuk tinggal bersama kami di kediaman Edelweiss. Awalnya, Pak Rahman merasa iba padanya karena hanya suamikulah satu-satunya keluarga yang Rio miliki. Namun belakangan, sikap Rio mulai berubah. Ia begitu bandel, bahkan saking bandelnya, suamiku sampai-sampai geram dan seperti tidak peduli dengannya. Meski begitu, aku terkadang juga kasihan, karena bagaimanapun, ia masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan. Mungkin itu pula alasannya mengapa ia sampai bersikap demikian di rumahku. Aku memang jarang mengobrol dengannya. Ibaratnya, jika Rio sudah masuk kamar, ia enggan untuk keluar dan berinteraksi. Intinya, Rio ini cukup cuek dengan situasi di rumah. Aku sendiri menikah dengan Pak Rahman saat usiaku 27 tahun. Ia seorang duda tanpa anak dari pernikahan sebelumnya. Usia kami memang terpaut jauh, sekitar 20 tahunan. Itu pun karena aku dijodohkan oleh mendiang ibuku, karena Pak Rahman memang baik pada keluargaku. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, aku berusaha melupakan keanehan itu. Dan memang selama itu pula tak ada kejanggalan lagi di rumahku. Namun, di minggu berikutnya, Rio kepergok bersama pacarnya saat ia membuka pintu kamarnya. Bibi, kirain sepi. Enggak ada orang. Jangan cerita ke pamannya," katanya. "Kamu ini, Rio, Bibi sendiri nanti yang enggak enak sama pamanmu. Takut dikira enggak bisa jagain kamu," jawabku dengan nada sedikit tegas. "Rio bisa jaga diri kok. Bibi enggak perlu ikut campur. Lagi pula ini kan rumah paman. Bibi hanya menumpang," sahutnya dengan nada cuek. "Baiklah, Rio, kalau memang seperti itu menurutmu," sahutku sambil menunduk. Percakapan itu membuatku serba salah. Aku lantas melangkah pergi ke ruanganku yang berada di lantai 2, berusaha menenangkan diri dan melupakan ucapan Rio tadi. Sampai keesokan harinya, pagi itu aku bersantai di ruang tamu sehabis jogging bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Tentu saja banyak keringat yang dihasilkan pagi itu. Dengan menggunakan setelan jogging yang tidak longgar, aku duduk sambil menonton TV. Tak menyadari jika sedari tadi Rio memperhatikanku dari kejauhan. "Bibi pagi ini cantik sekali. Habis jogging ya?" katanya. Aku hanya menoleh terheran, karena tak biasanya ia memujiku seperti itu. Namun dari sorot matanya, aku paham kemana arah ucapannya. "Oh ya, Bey, maaf ya kalau Rio kadang membuat Bibi kesal. Rio harap Bibi paham," sambungnya. "Iya, Rio,
Bibi juga sudah lupakan yang kemarin kok. Aku berusaha bersikap ramah dan melupakan hal kemarin, berharap Rio pun bisa berubah setelahnya. Selanjutnya, kami mengobrol berdua tentang kuliahnya serta segala hal lainnya. Dan rupanya obrolan itu membuat kami tak lagi canggung untuk bercanda. Keakraban kami membaik, dan itu berlanjut hingga suamiku pulang dari luar kota. Tentu saja aku senang. Dan seperti biasa, pada malam harinya aku bersama suamiku bekerja di dalam kamar setelah lama tak berjumpa. Meskipun pada akhirnya aku sedikit kecewa, karena Pak Rahman selalu saja lebih dulu menyudahi pekerjaannya meskipun aku belum mau berhenti bekerja. Ditambah lagi, saat itu ia kembali menerima telepon dari bosnya yang meminta esok harinya keluar kota lagi. Nasib, gumamku. Setelah kepergian suamiku, aku kembali menjalani hari-hari seperti biasanya. Begitu pula dengan Rio yang juga sama. Di saat makan siang bersama, percakapan ringan dan canda tawa pun terlewati dengan ceria. Aku makin akrab dengannya, karena memang di rumah hanya kami berdua. Intinya, saat itu aku berusaha untuk menjadi bibi sekaligus orang tua yang baik untuknya. Hingga suatu malam, tepat beberapa hari setelah kepergian suamiku, entah kenapa saat itu aku merasa sepi dan hampa. Aku tiba-tiba merasa kesepian melanda, bahkan sulit memejamkan mata alias insomnia. Dan berbagai hal mulai menghantui pikiranku karena rasa kesepian. Hingga beberapa menit kemudian, tepatnya jam 22, kudengar suara motor Rio tiba di garasi. Dia baru saja pulang dari urusan kampusnya. Tentunya dia kecapean. Aku lantas beranjak dan berinisiatif membuatkan teh hangat. Apalagi cuaca saat itu memang cukup dingin. Setelah aku selesai membuat teh untuk Rio, aku melangkah masuk setelah mengetuk pintu ruangannya. "Rio, ini Bibi buatkan teh hangat untuk kamu," ujarku. Nampak Rio tersenyum. Namun yang membuatku gagal fokus justru pada celana jogernya yang memperlihatkan sesuatu. "Walah," pikirku. "Letakkan saja tehnya di sana, Bei." Rio menunjuk meja lalu menoleh ke arahku, yang kala itu menggunakan daster seperti biasanya. Saat aku beranjak pergi, Rio tiba-tiba berkata, "Bei, maaf ya, kemarin aku nggak sengaja melihat Bibi dengan Paman Rahman sedang bekerja di kamar, tapi aku heran." Rio menjeda ucapannya lalu melangkah ke arahku. Tentu saja jantungku berdegup kencang. "Sepertinya Bibi kecewa dengan pekerjaan Paman," sambung Rio dengan nada bercanda. "Maksud kamu apa, Rio?" tanyaku. Rio mengerti kok. Rio kan sudah dewasa bukan anak kecil lagi dan mengerti tentang pekerjaan itu bagaimana mestinya. Bagaimana jika... Rio kembali menjeda ucapannya. Dan aku paham betul kemana arah ucapannya. Entah mengapa aku menjadi kaku untuk menjawab. Namun belum sempat aku berkata, Rio memberi sambutan lainnya. Hal itu benar-benar jauh dari bayangan. Namun tak urung aku mencoba memahami situasi dan langkah-langkah selanjutnya. Sampai ketika Rio melepas yang ada di seluruh badannya dan meletakkannya di meja. Aku hanya bisa terdiam dan terpaku serta terpukau dengan milik Rio. Rupanya Rio ini berbeda dengan pamannya. Dia tenang dan tidak banyak bicara. Hingga waktu yang telah ditentukan tiba, pekerjaan, serta tugas pun teratasi pula. Seminggu berlalu, keakraban kami masih tetap sama. Banyak waktu luang untuk berbagi cerita dan curhat seperti sebelumnya. Hingga beberapa bulan kemudian, di suatu pagi, tiba-tiba suamiku jatuh sakit. Sehingga harus berhenti dari pekerjaan dan kesibukan kantornya. Aku dan Rio pun membawa suamiku ke rumah sakit. Dan dari keterangan yang kami dengar, rupanya suamiku terkena diabetes dan harus dirawat hingga beberapa waktu lamanya. Seperti layaknya istri pada umumnya, aku merawatnya dengan sabar bahkan mendampinginya selama 24 jam. Aku tak lagi memikirkan lainnya, karena yang ada di benakku hanyalah kesehatan suamiku saja. 1 minggu di rumah sakit, aku berpamitan kepada suamiku untuk pulang sebentar, mengambil baju dan perlengkapan lainnya. Dan sesampainya di rumah, ketika aku sedang beres-beres, mendadak Rio datang menemuiku. Dan hal yang mulai kulupakan, kembali kualami. Tugas dan penyelesaian masalah kembali dikerjakan bersama. Berbagai macam teknik dan teori, juga lengkap dengan metode
yang berbeda-beda. "Rio, Bibi ditunggu pamanmu," ujarku. "Nanti kita sama-sama ke sana, Bibi," jawabnya. Hingga di akhir tugas tersebut, Rio meletakkan hasilnya pada tempat yang tersedia. "Kenapa harus di sana, Rio?" tanyaku, terkejut. Rio nggak sengaja, Bei. Maaf," jawabnya gugup. Singkatnya, sebulan kemudian, pulanglah suamiku untuk rawat jalan di rumah. Selama itu aku dan Rio merawatnya. Semua berjalan seperti biasanya sampai di suatu pagi. Tak biasanya kepalaku pusing disertai mual. Suamiku yang tahu pun menerka-nerka. Jangan-jangan akan ada anggota baru. Suamiku tersenyum bahagia. Tentu aku mengerti apa maksudnya. Namun aku tak menjawab karena bingung. Singkat kata, pada sorenya aku pergi ke apotek sesuai saran suamiku. Di sana aku membeli alat tes kehamilan untuk memastikan kebenarannya. Dan rupanya memang benar adanya. Aku hamil, dan kabar tersebut direspon bahagia oleh suamiku. Begitu pula dengan Rio. Namun ketika aku berada di dapur hendak menyiapkan makan malam, Rio berjalan ke arahku sambil senyum-senyum. "Selamat ya, Bibi. Akhirnya aku berhasil juga." Sontak aku terdiam bengong mendengar perkataannya. Jujur, rasa khawatir membuatku tak tenang dan kebingungan. Singkat cerita, usia kehamilan tersebut sudah berjalan 3 bulan. Selama itu pula Rio pun rajin menjengukku. Namun semua tak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian hal tak terduga kembali kualami. Kedekatan tersebut diketahui oleh suamiku. Pak Rahman pun sangat terkejut. Bahkan saking terkejutnya, ia kembali jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Hingga beberapa minggu setelahnya, Pak Rahman pun harus mengembuskan napas terakhirnya. Kesedihan dan penyesalan hinggap di hati ini. Apalagi tahu jika akulah penyebab semuanya. Hal yang sama pun dialami Rio. Apalagi setelah ini ia tak ada saudara siapa-siapa lagi. Setelah pemakaman dan acara pengajian selesai, aku pulang ke kampung halamanku di Desa Harmoni. Dengan bimbang aku berusaha melupakan kenangan yang pernah kulalui. Berharap di kampung aku bisa merenungi kesalahanku sendiri. Waktu pun berlalu dan tak terasa 9 bulan kemudian hadirlah malaikat kecil ke dunia. Aku bahagia karena setidaknya ada yang menemani hari-hariku selama di sana. "Terima kasih Tuhan," ucapku sambil meneteskan air mata. Keluarga di rumah pun juga begitu senang dan antusias dengan hadirnya anggota baru mereka. Mereka semua menerimaku dengan sukacita dan kebahagiaan. Hingga sebulan kemudian, aku yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, mendadak terkejut melihat mobil hitam terparkir di depan halaman rumahku. Sosok pemuda yang telah aku lupakan kembali datang menemuiku. "Rio, ngapain kesini? Dari mana kamu tahu rumah Bibi?" tanyaku terkejut. "Sekarang aku sudah berubah, Bibi. Aku sudah mandiri." Jujur, Rio selama ini mencari Bibi kemana-mana. "Rio ada pesan surat dari mendiang paman sebelum meninggal dulu," katanya. "Bacalah, Bei." Rio memberikan surat padaku sambil berkaca-kaca. Aku lantas menerima surat tersebut dan membacanya. "Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Aku titipkan Rio padamu, istriku. Bahagiakan dia seperti kamu membahagiakan aku. Karena selama ini Rio tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Aku mohon kepadamu, istriku, ingat amanat ini baik-baik." Setelah membaca surat itu, aku dan Rio akhirnya duduk di depan teras rumahku. Dia menangis, begitu pula denganku. Dan akhirnya cerita ini diketahui oleh ibu dan kakakku. Mereka pun merestui aku dan Rio. Hingga di bulan berikutnya, kami pun meresmikannya. Pesanku, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan hidup di luar batas manusia selama kita mau berikhtiar baik kepadanya. Ada kalanya, dalam keheningan malam, sebuah bayangan dari masa lalu datang menyapa, bukan sebagai hantu penyesalan, melainkan sebagai bisikan nakal yang tak kunjung padam. Bagi Bayu, rahasia terdalamnya adalah pengalaman lampau yang kini, entah mengapa, ingin dihidupkan kembali.
Pengalaman masa laluku adalah rahasia pribadiku. Tapi secara jujur sudah kuceritakan semua kepada istriku. Tampaknya istriku, Anjani, adalah wanita yang penuh pengertian. Bahkan dengan tenang ia menanggapi pengakuanku. Masih bagus Mas tidak dengan orang lain. Jadi tidak ada penyakit yang dibawa ke masa depan anak-anak kita. Yang penting mulai sekarang Mas jangan macam-macam lagi. Ya. Anjani memang istri yang bijaksana. Bukan hanya cantik, tapi juga memiliki jiwa yang besar. Membuatku semakin mencintainya. Tapi pengalaman yang, aduhai, di masa laluku seringkali menggodaku. Lalu mendatangkan pikiran baru. Pikiran yang ternyata banyak diidamkan oleh suami-suami lain. Aku masih ingat benar ketika aku menyetujui keinginan Anjani untuk bergabung denganku dan melakukan semuanya di sebuah resor mewah bernama Emerald Springs. Kenangan itu melekat terus di batinku. Lalu kini berkembang. Mulai membayangkan seandainya istriku diajak berpetualang bersama orang lain. Seperti waktu di Emerald Springs. Pada mulanya aku sering berpikir, apakah aku ini normal atau tidak? Tapi setelah membaca dari sebuah situs terkemuka di internet, katanya pikiran yang sering menggodaku ini normal-normal saja. Bahkan kata situs itu, lebih dari 50% para suami suka membayangkan seperti yang sering kubayangkan. Suka membayangkan seandainya istri mereka berpetualang dengan lelaki lain, terutama mereka yang sudah mulai dilanda kejemuan dalam rumah tangganya. Apakah aku sudah mulai jenuh pada Anjani yang sudah 10 tahun menjadi istriku dan menjadi ibu dari kedua anak-anakku? Bukankah dahulu aku begitu tergila-gilanya pada Anjani, sehingga tak sabar lagi ingin cepat-cepat menikahinya hingga waktu ia baru tamat SMA, karena takut keburu bisa berpaling pada pria lain? Ya, Anjani adalah adik kelasku di SMA. Waktu aku kelas 3, dia baru kelas 1, dan aku hanya mengejar dia 2 tahun. Lalu kerja dan cepat-cepat menikahi Anjani yang baru lulus SMA. Anjani lahir dari keluarga yang cukup mapan, sehingga ia tidak terlalu merongrong padaku. Bahkan mertuaku mendorong agar aku melanjutkan kuliah sampai S1. Bekerja sambil kuliah akhirnya membuatku lumayan berhasil di kantorku. Setelah meraih S1, posisiku makin baik di kantorku. Anjani bisa kusebut luar biasa bentuknya. Teman-temanku juga menganggapku sukses, karena berhasil mempersunting Anjani yang demikian cantik. Kulitnya termasuk putih bersih untuk ukuran orang Indonesia. Tubuhnya tinggi langsing. Wajahnya rada mirip seorang aktris terkenal. Bahkan di mataku, Anjani lebih cantik. Kulitnya pun lebih putih daripada kulit aktris itu. Hanya hidungnya memang tidak sebesar hidung artis itu. Tapi hidung Anjani tetap tergolong mancung. Aku mau to the point. Mengapa aku membuat tulisan ini? Sekaligus untuk sharing dengan teman-teman yang memiliki kesamaan dengan pengalamanku. Hei, cewek itu pasti akan merasa lebih hidup dengan 2 cowok daripada sama 1 cowok. Lihat dia dari 2 arah. Jadi lengkap, kan? Dan hei, pasti lebih variatif, karena ada 2 macam. Lalu pandangan kami tertuju ke film lain, tentang seorang suami yang sudah tua, sementara istrinya masih muda. Judulnya juga menantang. Bisa ditebak seperti apa jalan cerita film itu. Lagi-lagi istriku protes. Kok bisa ya suami itu menyuruh orang lain berpetualang dengan istrinya? Itulah salah satu kreativitas dalam kehidupan untuk mengatasi kejenuhan. Di zaman sekarang hal seperti itu sudah lazim. Di barat. Di negara kita juga sudah banyak sekali yang melakukannya. Nanti deh kuperlihatkan sebuah situs yang menawarkan swinger, tresome, gangbang dan sebagainya. Kemudian kuberitahu apa yang disebut swinger, tresome, gangbang dan sebagainya. Anjani seorang pendengar yang baik. Tapi malam itu dia memperlihatkan ketidaksetujuannya pada penjelasanku. Manusia kok aneh-aneh sih? Masa istrinya dibiarkan orang lain? Disaksikan sama suaminya sendiri lagi. Apa suaminya nggak cemburu? Tentu saja cemburu. Tapi dari cemburunya itu sang suami mendapatkan sensasi, sehingga hasratnya jadi timbul secara luar biasa. Lebih hebat daripada meminum obat. Iya, istriku begini. Kalau aku dibegituin sama orang lain, Mas begitu juga? Jadi tambah gairah padaku. Pertanyaan itu agak mengejutkan.
Terlalu cepat rasanya. Tapi aku berusaha menjawabnya. Sambil berusaha menenangkan Anjani. Aku malah sering membayangkan begitu. Hayalan itu memang menyebalkan pada mulanya. Tapi anehnya, setelah membayangkan hal itu, gairah jadi timbul. Sayang, Anjani menatapku dengan sorot penuh selidik. Enggak salah tuh? Jangan memancing pertengkaran. Ya, kita kan sudah sepakat tidak mau bertengkar lagi demi ketentraman anak-anak kita. Aku tersenyum, lalu kulus rambutnya, sambil berbisik. Aku serius. Sayang, hidup di zaman sekarang memang harus kreatif. Jangan berjiwa kampungan. Maksud Mas, mau ikut-ikutan seperti di film itu? Terus hubungan kita jadi rusak dan anak-anak jadi korban? Begitu. Susah sekali meyakinkan istriku agar mengikuti jalan pikiranku. Padahal biasanya ia penurut, senantiasa mengikuti jalan pikiranku. Tapi seperti yang kubaca dari sebuah situs, hal seperti ini memang perlu waktu. Jangan memaksakan kehendak. Semuanya harus berjalan tenang dan lancar. Menunggu sejam. Aku menurut saja. Ketika suamiku menyuruhku mengganti pakaian yang dibawa dari rumah, biar lebih cantik, katanya dengan senyum. Kucubit. Lengan suamiku dengan jantung berdebar-debar. Lalu masuk ke kamar mandi untuk mengganti celana panjang. Anehnya di kamar mandi, aku melepasnya dan menggantungkannya di gantungan baju kamar mandi. Apakah ini pertanda bahwa aku sudah siap melakukan apa yang Mas Bayu inginkan? Entahlah, bertemu dengan orangnya juga belum. Waktu aku masih di kamar mandi, terdengar suara Mas Bayu berbicara dengan seorang pria. Dengan siapa? Ya? Dengan pelayan hotel. Tapi kedengarannya mereka cukup akrab, membuatku penasaran. Lalu aku mengintip dari pintu kamar mandi yang kubukakan sedikit. Ada seorang cowok tinggi dan tampan sedang berbicara dengan Mas Bayu. Ah, itukah orang yang sudah dijanjikan oleh suamiku? Orangnya setampan itu. Ah, kenapa dia sudah datang secepat ini? Bukankah janjiannya sejam lagi? Lututku terasa gemetaran. Dengan perasaan bergalau. Tamu kita sudah datang, seru suamiku. Yang kusahut dengan, iya, sambil berkaca sebentar di depan cermin kamar mandi. Dengan jantung semakin berdebar. Duh, apa yang akan terjadi nanti? Kenapa aku mendadak jadi grogi begini? Aku keluar dari kamar mandi, menghampiri suamiku dan tamunya yang, benar-benar tampan orang itu. Kenalan dulu, sayang, kata suamiku sambil memegang bahuku. Cowok yang kata suamiku sudah berusia 26 tahun, tapi kelihatan jauh lebih muda, menjulurkan tangannya dengan senyum simpatik, sambil menyebutkan namanya, Raka. Anjani, kataku mengenalkan diri, dengan suara tersendat, dan tanganku yang sedang dijabat oleh Raka, tidak dilepaskan. Bahkan ia menarikku untuk duduk di sofa panjang. Sementara suamiku duduk di kursi lain, sambil menggoyang-goyang kakinya. Cantik, kan, istriku, kata Mas Bayu. Raka yang masih memegang tanganku dengan hangatnya, menatapku dengan senyum dan berdesis. Iya, Mas, cantik sekali. Aku tersipu-sipu dibuatnya. Harusnya kutanggapi bahwa dia pun tampan sekali. Belakangan aku tahu bahwa Raka itu berdarah Manado dengan Belanda. Pantaslah tampang dan postur tubuhnya sebagus itu. Belakangan juga aku tahu bahwa kamar di hotel mahal itu dibayar oleh Raka. Mas, di kulkas hotel ini suka ada minuman. Silakan ambil sendiri, kata Raka sambil menunjuk ke kulkas di kamar hotel berbintang 5 itu. Suamiku mengangguk, lalu melangkah ke arah kulkas itu. Sementara tangan Raka sudah bukan memegang tanganku lagi, melainkan menyelinap ke belakang punggungku. Ini membuatku semakin berdebar. Apakah aku tergerak dengan semuanya ini? Ya, aku harus mengakuinya secara jujur. Tapi aku jadi begini gugupnya. Sementara harum khas parfum pria tercium ke penciumanku. Hebat! Seru suamiku sambil mengeluarkan beberapa botol minuman dari kulkas. Anjani suka ini, kan? Kata suamiku sambil mendekatkan botol martini ke dekatku. Dulu, di depan orang lain, Mas Bayu suka memanggilku dengan sebutan sayang, sebagai tanda menghargaiku. Tapi Tekuila lebih bagus, kata Raka, memicu semangat.
Aku pernah mendengar bahwa tequila bisa membuat wanita jadi bergairah, tapi aku belum pernah mencobanya. Aku memang bukan peminum, tapi sesekali bolehlah. Apalagi saat itu, aku merasa butuh keseimbangan. Mungkin bisa dibantu oleh minuman. Iya, Mas, aku ingin coba tequila, kataku sambil berusaha menenangkan diri. Aku whisky saja, biar terasa grand, kata suamiku. Aku juga whisky, Mas, kata Raka sambil menyentuh kakiku tanpa ragu. Aku terkejut, tapi diam saja. Bahkan, aduh, aneh, tubuhku terasa lemas mendapatkan sentuhan ini. Aku sudah ingin merasakan perjalanan ini, tapi aku harus menahan diri. Kubiarkan saja Raka mempermainkan dulu. Minta lagi tequilanya, Yan, bisikku. Raka mengangguk, lalu menuangkan tequila ke gelasku. Kuteguk setengahnya, lalu aku merasa semakin bergairah. Sesekali aku melirik ke arah Mas Bayu yang masih tampak di keremangan, masih asik menonton TV, dan aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Ketika Raka melepaskan semua sentuhannya, aku hanya merebahkan diri, ingin segera merasakan perjalanan itu yang sebenarnya. Maka kucubit-cubit bahu Raka sebagai isyarat agar dia menghentikan kegiatan itu, lalu mulai dengan perjalanan yang sebenarnya. Tapi bagaimana dengan suamiku yang tampak masih asik menikmati minumannya? Raka mengerti apa yang kuinginkan. Aku terkejut, tak menyangka Raka akan meminta lampu dinyalakan lagi. Padahal aku sedang di puncak perjalanan tersebut. Dan kamar ini jadi terang kembali. Tepat pada saat Raka tinggal mendorong saja. Mas, mohon izin, kata Raka sambil menoleh ke arah suamiku. Aku juga menatap suamiku, seolah-olah minta izin juga. Mas Bayu menghampiri kami, mengelus pipiku sambil tersenyum. Ya, lakukanlah. Ini rahasia kita bertiga. Orang luar takkan ada yang tahu. Tanpa basa-basi lagi Raka langsung melakukan perjalanan yang kutunggu dari tadi. Dari sekian lama perjalanan itu, aku sudah berkali-kali beristirahat. Hingga pada akhirnya, perjalanan itu telah sampai dan menikmati pemandangan yang sangat indah. Rasanya baru sekali ini, aku meresapi arti menikmati pemandangan ini, bukan dengan suamiku pula, dan membiarkan keringatnya membanjiri semua itu. Oh, indahnya malam yang penuh petualangan ini, seakan takkan berujung, seakan napasku sudah menyatu dengan perjalanan baru ini. Nasihat pembelajaran. Pencarian sensasi dan variasi dalam sebuah hubungan dapat membawa seseorang melintasi batas moral, menjerumuskan ke dalam labirin keinginan yang berpotensi menghancurkan nilai-nilai pribadi. Hasrat terlarang, meskipun tampak menggoda, seringkali berakhir dengan kekosongan batin dan dilema etika yang tak terpecahkan.